Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia untuk mendengar podcast kami. Kali ini kita akan membahas tentang keilmuan Al-Quran. Namun kita akan mulai dari yang paling dasar dan paling mudah untuk dipahami. Bagi yang belum tahu, Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Namun umumnya kita mengetahui Al-Quran itu hanya untuk dibaca, kemudian dipahami artinya, dan dipahami maknanya hanya sebatas membuka tafsir-tafsir. Saat ini saya akan menyampaikan 4 level cara memahami Al-Quran. Sebelum itu, pendapat ini saya kutip dari salah satu dosen saya di salah satu mata kuliah. Langsung saja. 4 level itu ialah: yang pertama talafuz, yang kedua qara'a, yang ketiga tartil, dan yang keempat tilawah. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama ialah talafuz. Talafuz adalah level pertama membaca simbol-simbol, dan pada tahap ini belum sampai makna. Jadi untuk memudahkannya, talafuz itu seperti kita membaca Iqra. Jadi kita membaca simbol-simbol, membunyikan simbol ketika ada fathah, kemudian ketika ada kasroh atau dhammah, atau mungkin kalau dicontohkan di huruf ada alif fathah dibaca a, ba fathah dibaca ba, dan seterusnya. Jadi tahap pertama kita hanya membaca simbol-simbol atau membunyikan simbol-simbol dan belum tahap memahami maknanya. Yang kedua, qara'a. Qara'a di sini adalah menangkap makna. Jadi di awal kita memahami tanda-tanda atau membaca tanda-tanda. Namun yang kedua ini kita sudah memulai untuk menangkap makna. Jadi pada saat menangkap makna ini, bunyi bacaan itu tidak menjadi penting karena kita bisa membaca dalam keadaan diam, tapi kita dapat memahami makna yang kita dapati dari bacaan, khususnya di Al-Quran. Untuk yang ketiga, yaitu tartil. Jadi setelah kita memahami tanda-tanda, kemudian kita menangkap makna, di tartil ini kita membacanya secara putus-putus. Dalam hal ini kita harus membaca itu sesuai dengan titik koma. Namun perlu diketahui bahwa Al-Quran itu tidak ada titik komanya. Adapun wakof-wakof yang berkembang saat ini itu adalah hasil karya ulama-ulama setelah masa Nabi Muhammad SAW. Jadi terlepas dari penjelasan apapun itu wakaf atau tanda baca, di sini tartil itu kita membaca sesuai bacaannya, yaitu dengan putus-putus. Jadi kalau kita bayangkan dengan membaca buku, kita akan mudah memahami makna di buku dengan kita membaca putus-putus atau sesuai dengan titik koma atau tanda baca yang ada dalam satu kalimat. Namun untuk membaca secara putus-putus di Al-Quran itu perlu lagi instrumen yang membantu untuk memahami atau mendeteksi putus-putusnya itu sendiri atau tanda baca titik koma dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu tilawah. Tilawah di sini adalah bisa disimbolkan atau dipahami, yaitu ketika kita setelah membaca, memahami, dan paham apa arti atau makna yang terkandung dalam Al-Quran, kita ada tindak lanjutnya. Jadi tilawah setelah kita membaca, kemudian kita melakukan. Jadi bisa dipahami atau mudahnya kita mengaplikasikannya. Jadi setelah kita membaca, kita mengaplikasikan apa yang kita dapati dari Al-Quran. Jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa di komen di kolom komentar
dan silakan like jika kalian suka atau dislike kalau kalian tidak suka. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.